Akhir-akhir ini kita sering banget melihat challenge di TikTok yang sangat bodoh dan memang harus dihentikan. By the way, aku nggak yakin apa kalian pernah denger ini atau mungkin baru pertama kali denger di sini, yaitu tentang Devious League. Jadi itu tuh semacam challenge baru di TikTok yang baru aja di-banned sama TikTok karena telah membuat kerusakan di beberapa sekolah di Amerika yang melibatkan siswa mencuri barang dari sekolah. Aku nggak ngomongin yang mereka curi itu kayak sekedar pensil atau alat-alat tulis, tapi yang mereka curi itu kayak mesin sabun, terus fire exhausting, itu loh, alat pemadam kebakaran, dan toilet. Iya, dia nyuri toilet. Wow, bagaimana itu? Tren ini membuat kepala sekolah mengambil tindakan yang ekstrim untuk mengontrol anak-anak didik mereka. Mereka akhirnya mengirim kayak surat peringatan kepada masing-masing orang tua siswa atau dikeluarkan dari sekolah. Dan yang paling parah, mereka harus diadili ke kantor polisi. Dan ini tuh bukan pertama kali challenge-challenge di TikTok yang kemudian kayak keluar kendali hingga akhirnya TikTok harus nge-banned challenge-challenge itu karena terlalu berbahaya. Kalian inget gak sih atau pernah dengar tentang Create Milk Challenge atau tantangan membuat kotak susu yang viral sekitar awal tahun ini? So basically tantangan itu kayak kita disuruh menyusun kotak-kotak susu itu sehingga membentuk suatu pijakan yang kita harus naiki atau turuni tanpa merusak kotak itu atau membuat kotak itu roboh. Tapi jelas kebanyakan dari mereka gagal gitu guys. Dan ini sebenarnya rada menghibur sih challenge ini. Cuman ya berbahaya. Ya memang orang-orang kayaknya suka melihat orang kesusahan, kayak gagal. Makanya ya aku sedikit terhibur sih. Tetapi beberapa orang terluka parah setelah melakukan challenge ini karena mereka kayak melompat terlalu tinggi akhirnya menyebabkan kesleo, patah tulang, dan lain sebagainya. Para profesional medis mengatakan bahwa tren ini tidak aman dan tidak bijaksana karena menempatkan diri kita sendiri pada cedera hanya demi untuk tantangan itu. Nah, ketika rumah sakit udah mulai kewalahan dengan pasien-pasien akibat tantangan itu, tiba-tiba nih Baltimore City Health Department tuh kayak ngompor-ngomporin tentang challenge ini. Dan mereka nih kayak nge-tweet di Twitternya ya mengatakan, rawat inap COVID-19 yang meningkat di seluruh negara, tolong cek rumah sakit lokal untuk melihat apakah mereka memiliki kamar untuk Anda sebelum mencoba Milk Crate Challenge. Jadi kayak kok malah ngompor-ngomporin untuk bikin Milk Crate Challenge gitu. Akhirnya TikTok harus turun tangan dan menghentikan tantangan ini. Mereka memberikan pernyataan kalau TikTok sudah melarang tren ini. Mereka berkata, TikTok melarang konten yang mempromosikan atau menggaungkan tindakan berbahaya dan kami menghapus video dan mengarahkan pencarian ke pedoman komunitas kami untuk mencegah konten semacam itu. Dan begitu orang-orang sudah tidak bisa mengupload challenge-challenge itu, akhirnya challenge itu lama-lama ditinggalkan dan dilupakan. Tapi itu hanya semacam batu lompatan aja guys. Karena setelah challenge itu, mereka kayak beralih untuk mengikuti challenge-challenge lain. Dan yang seperti aku katakan, challenge yang lainnya itu adalah Devious Leagues atau penjilat licik. Aku nggak tahu kenapa dinamain itu. But anyway, Devious Leagues itu pada dasarnya adalah melibatkan siswa yang mencuri barang-barang dari sekolah dan memamerkannya di TikTok mereka. Dan yang seperti aku katakan, ini tuh bukan hal kecil atau hal tidak penting gitu yang mereka curi. Tapi mereka tuh bahkan mencuri kamera CCTV, mesin sabun, terus toilet guys. Tapi ini parah banget sih guys. Jadi salah satu TikTokers ini benar-benar mengambil seluruh unit wastafel dari kamar mandi. Wow. Aku cukup yakin tren ini tuh mulai terkenal pada awal September ketika salah satu TikTokers @just4lies memposting video di mana mereka ini menunjukkan sekotak masker sekali pakai yang mereka curi dari sekolah dengan caption 1 bulan ke sekolah dan mendapatkan Devious Leagues. Apapun alasannya, ini kemudian berkembang menjadi tren yang sangat besar dan diikuti dan sehingga menempatkan para siswa-siswi itu dalam masalah yang cukup serius. Nah, ketika aku bilang masalah yang serius, itu bukan cuma sekedar dia dipanggil di BK atau kepala sekolah, tapi ini tuh udah melibatkan hukum guys. Nah, Devious Leagues ini tren utamanya itu mencuri barang-barang di sekolah, terutama di kamar mandi. Tapi kemudian kayak berkembang menjadi pencurian barang di seluruh sekolah. Wow, ini kecil-kecil udah terlatih jadi maling gitu.
Ya, ini wajar aja sih kalau kepala sekolahnya tuh marah dan panas banget. Akhirnya kepala sekolah ini mengambil tindakan yang cukup ekstrim untuk memastikan kalau anak-anak ini tidak merusak barang-barang sekolah dan tidak mencuri barang-barang random di sekolah. Salah satu kepala sekolah benar-benar berteriak kepada siswa-siswi dan langsung mengambil tindakan dengan mencopot semua pintu dari engsel. Jadi siswa nggak bisa mencuri itu pintu atau apapun di toilet gitu loh. Ya, aku ngerti sih kalau kepala sekolah itu posisinya bener-bener kayak gedek banget sama siswa-siswinya, tapi mencopot semua pintu dari engsel kayak, wow, gimana gitu. Sehingga kepala sekolah ini mengatakan bahwa kalau misalkan mereka terus-terusan begini, mereka akan mendapatkan konsekuensi hukum. Dan dia juga mengatakan bahwa seluruh kamar mandi sekolah pintunya udah ditutup, udah dilarang gitu, dan cuma dioperasikan satu kamar mandi. That if you choose to participate in the late challenge, understand you will also participate in going to court. So, last but not least, only one bathroom will be open. The only bathroom that will be open will be... What? Jadi cuman kamar mandi yang dibuka sementara siswa-siswinya tuh kayak banyak kan di sekolah, itu gimana konsepnya? Anyway, kepala sekolah kan tadi ngomong, mereka kalau misalkan terus-terusan begini akan mendapatkan konsekuensi hukum. Dan ini nggak bercanda guys. Sekelompok siswa ditangkap karena melakukan pencurian demi tantangan itu. Kalau misalkan mereka melakukan tindak kejahatan mencuri barang gitu, yang gak usah diposting di TikTok, itu kan ada buktinya, dodol. Terus juga di Florida sana ada 3 siswa SMA ditangkap dan ada anak berusia 15 tahun yang ditangkap juga karena melakukan tindakan kriminal gitu dan mencuri mesin sabun. Wow. Lalu di Kentucky sana ada 8 siswa ditangkap setelah melakukan challenge itu dan 4 dari mereka dituduh mencuri dan tindakan vandalisme. Vandalisme itu kayak nyoret-nyoret di tembok gitu loh guys. Akhirnya karena ini udah parah banget dan udah nggak bisa ditolerir lagi, akhirnya kepala sekolah, semua sekolahan itu kayak memberikan surat peringatan kepada masing-masing orang tua tentang anaknya, tentang diffuse leak ini. Dan isi suratnya tuh kurang lebih begini. Perusakan properti sekolah akan mengakibatkan sekolah mendisiplinkan termasuk membayar ganti rugi untuk properti yang telah dirusak atau hancur dan mungkin akan dituntut secara pidana oleh polisi atau sheriff setempat. Tapi guys, siswa-siswi sekolahnya tuh udah nggak bisa dibilangin, terus sekolahnya juga udah angkat tangan, udah menyerah. Akhirnya TikTok ini turun tangan dan TikTok ini akhirnya menghapus semua tantangan yang berhubungan dengan diffuse leaks. Jadi ketika kalian sekarang mencari di TikTok nih ya, diffuse leaks itu udah nggak muncul karena TikTok udah nge-banned dan kayak bener-bener nggak boleh gitu. Dan asal kalian tahu ya, untuk melawan challenge ini ya kayak keterbalikan gitu loh. Nah, mereka ini mengikuti challenge baru yang namanya Angelic Yields, aduh gimana sih bacanya, pokoknya itu deh. Dimana mereka ini akan menyumbangkan barang-barang ke sekolah, terutama kamar mandi kayak alat-alat kamar mandi lah. Mereka menyumbangkan seperti kayak sabun, tisu toilet, atau bahkan kayak uang atau barang-barang untuk menggantikan barang-barang yang mereka udah rusak atau mereka curi. Tapi gimana guys menurut kalian? Anak-anak ini tuh benar-benar bodoh dan tidak sopan karena telah menghancurkan dan mencuri barang-barang di sekolah. Kayak aduh, masuk akal juga tidak gitu. Tapi ya bagaimanapun itu sebagian proses dari pendewasaan. Pasti ada masa-masa dimana mereka nakal gitu. Tapi ini tuh ya bukan sesuatu yang bisa dibenarkan karena udah merugikan orang lain sekitar, bahkan udah merajalela di sekolah Amerika sana khususnya ya guys. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita tentang tren yang sangat gila dan mengacaukan seluruh sekolah di Amerika. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Atau apakah kalian pernah nyolong atau merusak barang di sekolah? Coba komen di bawah, aku pengen tahu pengalaman gelap kalian. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!